Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Najib, Sarjana Pendidikan Islam. Saya mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Yapi Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023-2024, program studi profesi guru batch 2 di LPTK Win Sunan Kalijaga dengan nomor peserta 34030600153. Hari ini tanggal 31 Januari 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Yapi Wonosari pada materi pendidikan agama Islam kelas 10 tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal dengan pendekatan problem based learning atau PBL. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi luar biasa. Oke, nggak kompak tapi nggak apa-apa. Sekali lagi yuk. Semangat pagi anak-anak sekalian. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali. Kalau Pak Agus masuk ke sini pelajarannya apa? PAI. Oke. Materi PAI kemarin ya nanti kita akan bahas selanjutnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membiasakan untuk yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional agar kita menjadi orang yang cinta tanah air. Yang kedua, menyanyikan lagu Ya Lam Waton karena identitas kita, yayasan kita adalah Nahdlatul Ulama. Maka kita menyanyikan Ya Lam Waton. Selanjutnya nanti disambung berdoa. Nanti ketua kelas tolong untuk memimpin, dimulai dari ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Ya Lam Waton, kemudian berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya Mbak Cindy ya. Semuanya berdiri. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semua.
kali ini kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita harapkan dari pembelajaran pada pagi hari ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma Amin. Oke, selanjutnya Pak Agus ingin mengabsen dulu. Nah, ini ada yang nggak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Semua masuk ya? Ya. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit walaupun musim hujan, tetap semangat walaupun kahanannya agak becek ya. Becek, hujan, tetap semangat ke sekolah. Nah, kesempatan hari ini ya, Pak Agus akan menyampaikan beberapa pelajaran atau pelajaran baru. Kemarin kita menyampaikan pelajaran yang berkaitan dengan apa? Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya. Oke, Mbak Latifah ya? Iya. Materi kemarin menjelaskan tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Oke, betul sekali. Terima kasih sudah diingatkan. Kemarin kita belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, pergaulan bebas dan zina itu cara menjauhinya itu bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Dengan memilih teman yang berperilaku Dengan memilih teman yang berperilaku baik. baik. Wah, betul sekali. Teman itu juga harus pilih-pilih, ya. Tidak semua orang kita ajak teman. Oke, bagus semua orang kita ajak berteman. Tapi kalau temanmu itu mayoritas berperilaku negatif, otomatis kamu lama-lama akan terseret ke dalam perilaku negatif. Pada kesempatan kali ini, ya, melanjutkan dengan materi yang kemarin tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kalau sekarang Pak Agus akan menyampaikan tentang hakikat mencintai Allah. Hakikat mencintai Allah dengan sifat-sifatnya khauf, roja dan tawakal. Ini materi yang kedua setelah 1 semester kemarin. Nah, kira-kira pertanyaannya, apa itu cinta? Ada yang tahu? Saya. Oke. Perasaan sayang, suka, bahagia, ingin kehilangan yang sama-sama. Oke. Cinta, perasaan sayang. Ya toh? Cinta itu sayang pasti. Suka sudah pasti. Terus tidak ingin kehilangan itu sudah pasti. Yang namanya cinta, walaupun kamu itu cinta orang karo manusia, tapi cinta karo kucing namanya. Karo kucing ya pengen itu ucel-ucel. Pengen seneng karo kelinci namanya. Pasti pengennya juga dibawa aja atau diucel-ucel aja. Nah, ini cinta itu kepada Allah. Lalu bagaimana cara mewujudkan cinta kita itu kepada Allah? Padahal yang namanya cinta itu ya pengen disayang atau pengen ini ya pengen karo Gusti Allah. Nah, karo manusia pengen itu karo wong-wong ini. Tapi nak cinta karo Gusti Allah, sedangkan kita tidak bisa melihat Allah. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Setelah mengingat kembali pelajaran yang telah lalu dan mengetahui pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini, saya ingin salah satu dari kalian membacakan tujuan daripada pembelajaran hari ini. Untuk itu, Mbak Siti, tolong dibacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Sebelah kiri, Pak. Ya, yang sebelah kiri. Peserta didik mampu memahami makna hakikat mencintai Allah. Oke. 2. Peserta didik mampu meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. 3. Peserta didik menganalisis cabang iman hakikat mencintai Allah, khauf, raja-raja dan Roja bukan raja-raja. dan tawakal kepadanya. 4. Peserta didik membiasakan perilaku cinta kepada Allah, khauf, roja dan Roja sekali. Ya. Oke, terima kasih Mbak Siti. Nah, jadi cinta kepada Allah itu pasti ada yang namanya khauf, roja dan tawakal. Khauf itu takut. Kalau cinta kepada seseorang takut kehilangan. Khauf itu kita harus takut kepada Allah. Takut apa? Tidak dinesoni Gusti Allah. Tidak dikai balak karo Gusti Allah atau tidak disiksa karo Gusti Allah. Kalau kita benar-benar cinta, kita medine benar Gusti Allah. Kemudian roja itu pengharapan kepada Allah. Nah, wong
jatuh cinta kan pasti punya harapan suatu saat kita akan menikah, kita akan berkeluarga, beranak pinak, rumah tangga, ya lah? Iya. Pengharapan. Wong jatuh cinta itu ada perasaan takut, ada pengharapan untuk selalu bersama. Nah, cinta kepada Allah itu harus dilandasi itu. Nah, ini cinta kepada Gusti Allah, maka kamu harus punya perasaan kasih sayang, ingin dekat kepada Gusti Allah, ingin dijaga Allah, ingin selalu bersama Allah. Lalu kamu takut dibendoli Gusti Allah atau dilaknat oleh Allah, takut. Dan pengharapannya apa? Kita itu akan selalu bersama, mendapatkan imbalan surga, semua cinta kepada Allah. Nah, terima kasih Mbak Siti. Nah, Sama-sama. oke, selanjutnya ya, pada kesempatan hari ini Pak Agus akan memberikan materi. Nanti silakan Pak Agus akan memutarkan sebuah video ya. Seperti biasa, video ini nanti silakan diamati dengan baik, dicermati, didengarkan, terus dianalisa. Sambil mendengarkan, sambil menganalisa, ya. Dianalisa betul-betul apa atau yang disampaikan dari video itu. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan tugas dari Pak Agus. Tugasnya apa? Pak Agus menyiapkan beberapa problem atau sebuah permasalahan dari kehidupan nyata yang dari sebuah problem yang akan kalian pikir, diskusikan, kemudian diisi di sebuah LKPD atau lembar kerja beserta titik-titik. Oke, bisa dipahami ya? Untuk itu silahkan Pak Agus akan memutarkan video, disimak secara baik-baik. Mereka tidak tepat, maka kita rajin belajar kebalikannya. Orang yang kidahnya tidak kuat bisa jadi melakukan maksiat sendirian, bahkan pasrahnya sekalipun. Dan orang yang kidahnya dikategorikan akan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu cabang iman kategori amal hati, cabang iman kategori amal lisan, dan yang lebih penting dari Allah. Ciri-ciri orang yang cinta sama Allah, dia juga bakal cinta sama Rasul, senang salawatan, senang amal sunnah Rasul. Orang yang cinta sama Allah juga cirinya adalah dia cinta sama Al-Quran, senang baca Al-Quran, gak mau sekalipun kelewat tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Lalu ciri selanjutnya dia bakal ngejauhin dosa, soalnya dia tahu walau kita tadi ibu pengajian atau misal rajin puasa sama doa, dikatain soal lima dan lain sebagainya, dia bakal bodo amat. Kata Imam Ghazali, takut sama Allah itu maksudnya takut gak diterima taubatnya, takut gak bisa istiqomah dalam ibadah, takut ngikutin hawa nafsu, takut tergiur dunia. Oke, dari video tadi ya, paling tidak kalian sudah mendapatkan beberapa ilmu. Beberapa ilmu itu nanti akan dituangkan dalam pengerjaan tugas ya. Saya akan menjelaskan tugasnya dulu, kemudian nanti kalian akan membagi per kelompok seperti hanya kemarin. Kemarin Pak Agus membagi beberapa kelompok. Satu kelompok 5 orang atau 4 orang. Kalau di sini ada 20 siswa, berarti menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 4 sampai 5 orang. Nah, untuk itu di sini Pak Agus sudah menyiapkan tugas. Ini LKPD. Akan Pak Agus terangkan terlebih dahulu, ya. Di sini ada namanya kelompok. Nanti silakan diisi nama kelompoknya, nama teman-teman kamu. Kemudian petunjuk pengerjaan. 1. Diskusikan masalah yang disajikan. Ini masalahnya, ya, masalahnya ini. Kemudian gunakan media belajar yang ada, buku, HP, internet dan lain-lain, tapi tidak boleh mengalahkan diskusinya. Ini hanya alat bantu. Buku, HP, internet itu hanya alat bantu. Boleh membantu tapi tidak boleh sepenuhnya menggunakan internet misalnya. Lebih baik gunakan hasil diskusi. Yang ketiga, tuliskan jawaban hasil diskusi kalian tentang masalah ini di lembar jawab ini. Ya, ini ada lembar jawabnya di kolom jawaban ini. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, silahkan membagi kelompok jadi 4 kelompok, terus saling berhadapan-hadapan. Oke? Silakan berdiri semuanya. Berdiri terus ke kelompoknya masing-masing.
Ya, berdiri. Ya, ini Pak Agus bagikan, silakan didiskusikan. Kelompok 1. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. It's off your seat, clap your hands to the beat. Atau takut kepada Allah. Itu permasalahannya kan tentang kesalahpahaman masyarakat mengenai arti dari khauf atau takut kepada Allah. Nah, itu nanti yang kamu presentasikan itu. Ya ini tak nilai loh, ini yang nggak aktif tadi merah loh ini. Oke, Bapak di sana sekalian. Nah, sekarang kalian Pak Agus kasih waktu untuk setiap masing-masing grup ya, anggotanya mempresentasikan hasil dari diskusi itu. Kalian berdiri terus membaca hasilnya atau presentasi kepada teman sekelompok. Saya kasih waktu masing-masing cukup maksimal, tidak boleh lebih 2 menit. 2 menit maksimal. Jadi setiap kelompok berdiri satu baca hasilnya. Nanti silahkan yang lain yang memperhatikan sambil menilai. Ya, tadi di lembar LKPD di bawahnya sudah saya kasih rubrik penilaian. Itu untuk menilai teman kalian yang presentasi kurang apa atau sudah baik atau gimana, silahkan dinilai di situ. Ya, oke ya, paham ya? Oke, kalau gitu presentasi per masing-masing grup dimulai dari sekarang. Seorang karyawan menyempatkan sholat duha dan 1 mendidik dan melakukan pemahaman mereka tentang ia memenuhi kewajibannya kepada Allah meskipun ada resikonya sedikit oleh menjelaskan secara baik dan benar tentang model yang sebenarnya. Atas presentasinya masing-masing grup.
Selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian per kelompok. Berkelompok maju, nanti disiapkan moderator yang membaca permasalahannya, kemudian yang membaca jawaban dipersiapkan masing-masing. Setiap kelompok harus ada. Kemudian yang tidak membaca, yang ada di tempat duduk, menyimak yang presentasi, nanti bertanya, ya, nanti bertanya apa yang ingin ditanyakan kepada kelompok itu, silakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu kelompok pertama silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 yang beratasnamakan Selvira Okta, Dini Ramadhani, Saskia Naila Putri, Reifa Hirdayanti, dan Siti Nurmawati ingin menyampaikan diskusi kami. Permasalahan untuk memahami pelajaran PAI tentang hakikat cinta kepada Allah, at-taqawuf, raja, dan tawakal. Buatkan contoh nyata yang bisa dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing satu contoh. Hakikat cinta kepada Allah, contohnya di tengah kesibukan rutinitas seorang karyawan menyempatkan sholat 2 dengan khusyuk tanpa Yang lain menyimak. deadline pekerjaan, yang memilih memenuhi kewajibannya kepada Allah meskipun ada risiko sedikit keterlambatan, karena baginya cinta kepada Allah melebihi. Apakah sudah paham diskusi dari kami? Ada Paham pertanyaan? belum? Siapa yang mau tanya? Dari kelompok 2 mau bertanya. Oke, kelompok 2 mau bertanya, silahkan. Berikan contoh khauf pada siswa sekolah. Oke, berikan contoh khauf pada siswa di sekolah. Khauf pada siswa di sekolah takutnya tidak bisa mengikuti pelajaran sehingga nilainya jelek dan tidak naik kelas. Belum. Ini dijawab, khauf pada siswa di sekolah itu ketakutannya adalah tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga tidak naik kelas. Masuk apa belum? Sudah. Oke, yang lain mau tanya enggak? Tidak. Oke, tidak. Kalau begitu kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali, Mbak. Terima kasih. Beranggotakan saya sendiri, Karunia Dewi Mawati, Mailan Cahaya Putri, Tia Triana, Erwin Satu Ilmiah, Arika Media Stuti. Permasalahan, seringkali seseorang salah paham tentang pengertian takut kepada Allah. Semisal takut akan terkena sial karena suatu benda, kemudian ini masih umum di kalangan masyarakat. Bagaimana kalian akan menyikapinya? Jawaban, sikap yang seharusnya ketika mengetahui banyak warga masyarakat memaknai kaum secara salah kaprah adalah 1. Mendidik dan meluruskan pemahaman mereka tentang kaum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang makna kaum yang sebenarnya, serta membedakannya dengan ketakutan yang bersifat irasional. 2. Memberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana kaum yang benar seharusnya diwujudkan. Apakah kalian sudah paham? Jika ingin yang ada ditanyakan, silahkan. Ayo, siapa yang mau tanya? Tidak ada. Nah, komentarnya sudah bagus Pak belum? Bagus. Sudah bagus. Oke. Oke, memenuhi syarat berarti? Oke. Tidak ada pertanyaan, Mbak. Oke. Silakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Latifah, Desti, Siti, sama Anggita ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, silakan. Masalah kali ini adalah seringkali seseorang salah paham tentang pengertian roja atau berharap kepada Allah, semisal berharap kepada suatu benda keramat, suatu benda agar mendapat keberuntungan. Pemikiran ini masih umum di kalangan masyarakat. Bagaimana kalian akan menyikapinya? Sikap yang seharusnya kita mengetahui banyak warga masyarakat memakai rojak secara salah kaprah adalah sebagai berikut. 1. Menyikapi dengan bijak dan penuh kasih sayang. Kita harus memahami bahwa mereka yang melakukan hal tersebut biasanya didasari oleh keyakinan dan pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, penting untuk Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, boleh bertanya. Tidak. Ada yang mau tanya enggak? Wah, ini enggak ada yang tanya. Sudah baik apa belum? Sudah. Oke. Selamat, kalian sudah dirasa baik. Untuk itu moderator silakan menutup. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, Dina, Mala, dan Mesa akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Hakikat Cinta kepada Allah, Khauf, Roja, dan Tawakal. Serahkan diri kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Tawakal yang benar adalah tawakal yang disertai dengan keyakinan. Apakah sudah jelas? Sudah? Oke, sudah jelas. Silakan ditutup, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang presentasinya kelompok 1 tadi. Sudah bagus, sudah baik, sudah dapat dipahami. Oke, sudah dapat dipahami ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, kelompok 2. Nah, saya tak tanya yang sini. Menurutmu kelompok 2 tadi gimana presentasinya? Ayo, sudah baik apa belum? Sudah baik. Bisa dipahami enggak? Bisa. Oke. Kelompok sini, yang sini. Kelompok 3. Kelompok 3 sini ya? Itu yang sini dulu yang ditanya. Gimana presentasinya kelompok 3 tadi, bisa dipahami enggak? Bisa ya? Bisa ya? Sangat jelas ya? Sangat keren. Oke. Gantian saiki. Yang kelompok 4 gimana presentasinya? Bagus apa enggak? Bagus. Bagus ya? Lucu. Kok lucu? Oke. Yang penting bisa dipahami ya? Oke, latihan mental gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya tadi, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, terakhir sebelum pembelajaran kita tutup, Pak Agus sudah menyiapkan evaluasi untuk kalian. Dari pembelajaran hari ini itu membahas tentang apa? Akan diketahui kalian itu paham atau belum lewat evaluasi ini. Evaluasinya apa? Pak Agus sudah mengirimkan permainan word wall di grup WA. Silahkan dibuka, dikerjakan. Cuma 5 nomor soalnya. Dikerjakan lewat permainan, tidak membosankan. Bisa dipahami? Bisa. Itu silahkan dibuka dan dikerjakan evaluasinya. Nomor. Nanti kelas 12 OB dan kelas 12 TSN. Mana Pak? Di grup WA. Grup WA. Itu temanmu sudah bisa itu. Kuis gemes itu Pak? Iya, game show itu evaluasinya. Masih belum bisa buka itu sinyalnya ya? Iya Pak. Ini WA nan malah. Ini loh Pak, nembe lagi. Yo, game show, dibuka game show-nya. Ayo, ya. Betul. Wah, itu buka lah. Wah, bersiaplah. Siap-siap. Itu kan tugas yang tadi tak berikan, yuk. Gampang lah itu. Iya Pak, belum baca. Ya, dibaca. Oke, terima kasih sudah mengisi atau bermain dengan wordball. Itu evaluasi untuk kalian. Tadi saya lihat ternyata hampir jawaban dari mayoritas benar semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dengan evaluasi tadi itu menandakan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah sampai pada titik yang terakhir. Ya, untuk itu saya ingin menyimpulkan bersama anak-anak sekalian pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Ayo. Apa? Hakikat cinta kepada Allah, khauf, roja, dan tawakal. Hari ini dirasa sudah cukup. Dan
sebelumnya nanti akan Pak Agus bagikan refleksi pembelajaran hari ini lewat WA, diisi entah di sini atau di rumah, yang penting diisi ya. Pokoknya diisi, nanti saya pengen lihat apakah pembelajaran hari ini efektif, bisa diterima atau tidak begitu. Kalian isi di rumah atau di sini, yang penting diisi, langsung isi. Terakhir, besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang temanya yaitu asuransi. Memang namanya seperti itu, asuransi dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang besok silakan kalian bisa browsing dulu, kita ada di buku paket. Jadi kurang saru, saya nggak ngomong saru, asuransi itu memang namanya ya. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Dirasa sudah cukup. Kita akhiri dengan membaca pamunggalan secara bersama-sama.